Dulu dia cuma tetangga miskin waktu aku kecil. Mana mungkin aku suka sama dia. Cuma buat nipu mas kawin doang. Sia Changin. Ah, UM. Hah? Siapa kamu? Kamu nggak kenal aku. Toko ini mas kawin dari kakekku. Kamu ingat itu? Hah? Belum jadi masih. Oh, pernikahan jodohmu sudah dekat. Nggak heran kamu nggak suka sama dia. Dia kelihatan miskin banget. Dia sudah bilang. Kalau di hatinya cuma ada kamu. Pertunanganku belum dibatalkan. Kalian berdua main gila di depanku. Nggak keterlaluan banget itu? Hormat. Kamu pikir seekor naga perlu peduli pikiran seekor semut? Pergi sekarang. Kenapa kakek bisa menjodohkanku sama orang kaya gini? Nggak, aku harus ambil balik toko keluarga Wei. Tuan, potong ikuti garisnya. Jangan sampai salah. Jangan sampai meleset. Berani-beraninya kau datang ke markas kelantangku. Kau ini anjing suruhan keluargaku. Kakak Leli. Aku sudah bayar uangnya. Sudah terjual ya sudah terjual. Kalian orang kelantang tidak ikut aturan. Kakak Lei. Dia belum bayar biaya potong 200 yuan. Kami tidak bisa memotongkannya untuk dia. Aku sudah kasih semua uangnya padamu. Potong saja sesuai ucapanku. Biaya uangnya masih ada. Kau mau dapat hasil tanpa keluar modal. Kau cuma kasih aku surat utang. Kau pikir aku sama bodohnya denganmu? Hei, kakak Leli ini. Aku bantu potong. Biar kulihat apa yang bisa dia lakukan. Trik apa yang bisa dia mainkan di wilayahku. Potong ikuti garis ini. Di dalamnya ada permukaan telur diopes hijau cerah kelas tinggi. Terus saja bergaya. Berani-beraninya kau mendobrak pintu? Lihat, hijaunya keluar. Benar? Benar-benar hijau. Hijau. Hei, kakak Li, yang ini bernilai 50.000. Kau cuma lagi hoki. Bukankah dia akan membukanya lagi? Buka terus. Kalau sepotong saja tidak bisa terbuka. Kasih makan ke Mastiff Tibet. Jangan mengandalkan peruntungan. Kau pikir kau bos besar. Walau kau pura-pura, kau tetap harus jadi makanan Mastiff Tibet. Ini jenis kaca yang bernilai 100.000 yuan. 100.000. Dia tidak akan berhenti. Ada apa? Dan yang pertama itu bernilai tinggi. Apa aku salah? Salah? Lihat, sudah ditawar sampai 650.000. 650.000. Keberuntungan macam apa yang didapat orang ini? Siapa orang ini? Bahkan kepala penilai kelantang tidak sehebat dia. Luar biasa. Harusnya aku yang membeli batu sisa ini. Bos, aku benar-benar tidak sanggup mengangkatnya. Ini untuk biaya pembersihan. Bisa cari orang lain untuk membersihkannya? Kak Li, aku salah. Kamu cuma punya kios kecil. Bisa saja salah sampai 650.000. Kelantangku punya banyak toko dan kios. Ruginya bisa puluhan juta yuan setahun. Bos. Meskipun batu ini kecil, cukup untuk biaya pembersihan bulananmu. Kalau kamu tidak setuju. Aku mau ambil juga. Hei, bos, jangan buru-buru. Hei, jangan sentuh. Hei, bos. Kamu belum bayar aku. Aku mau yang ini. Atas tanggung ini. Sisanya nanti aku transfer. Apa maksudmu? Jangan sentuh. Bos, jangan lupa transfer aku. Kita harus ulang syuting semuanya. Hei, jangan sentuh. Maksudmu apa? Tanpa 200 darimu. Aku benar-benar tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Kamu bukan dari keluargaku. Aku menghasilkan uang dari kelantang milikmu. Aku harus cepat memenangkan toko keluargaku. Jadi, kita ini sejalan. Siapa namamu? Kamu tidak perlu tahu namaku. Asal jangan bawa aku. Untuk dijadikan makanan Mastiff Tibet NU. Aku hanya mencoba memberimu sedikit tekanan. Untuk menguji konsentrasimu. Kalau begitu aku harus berterima kasih atas tekananmu. Baiklah.
Aku tidak butuh uangnya. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, bagaimana kalau kamu datang menjadi penempa pedang di kelantangku? Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu. Aku harus cepat pergi dan membuka. Batu seharga 35.000. Ah, kenapa harus 350.000? Aku akan pergi ke pameran giok. Untuk mengumpulkan 1 juta. Itu tidak perlu. Aku akan mengantarmu sana. Kamu punya undangan. Aku tidak membutuhkannya. Ikutlah denganku. Tuan Hu, tahun ini, keluarga Ye sudah merombak toko-toko di Jalan Yushi. Keluarga Qin kami ingin mendapat lebih banyak toko. Sekarang, 40% toko di Jalan Giok. 40%-nya dikuasai kelantang. Di pameran Giok tahun ini, kita harus bersatu. Kalau tidak, kita semua tidak akan lebih baik nasibnya. Anda benar, kita tidak bisa membiarkan mereka mendominasi. 40% saham keluarga Tang. Merusak perkembangan industri giok kita. Soal seberapa banyak yang bisa mereka serahkan, tergantung bagaimana semua orang bekerja sama dengan keluarga Gu. Kami ikut pimpinan keluarga Gu. Aku cuma sedikit terlambat. Para kepala keluarga sudah mulai mengasah pisau dan memikirkan cara untuk membantai kelantang kami. Para kepala keluarga sudah mulai mengasah pisau dan memikirkan cara untuk membantai kelantang kami. Kau tidak bisa berkata begitu. Kita semua demi perkembangan jangka panjang Jalan Giok. Bukankah tadi kau bilang akan mencampuri batu? Tunggu saja. Dalam 3 tahun terakhir, seluruh pendapatan pasar Jalan Giok, kelantang kami hanya memakai 40% toko, tapi menyumbang 60% pangsa pasar. Dan sekarang kalian masih ingin aku menyerahkan toko. Percuma bicara begitu. Bukankah alokasi toko akan didistribusikan ulang tahun ini? Mari kita lihat kekuatan masing-masing. Ramai sekali hari ini, hahaha. Hahaha. Tuan Song sudah diundang. Dia murid tertua Presiden Mo dari Asosiasi Giok. Tuan Song, hahaha. Tuan Kuo. Tuan Song, Anda sudah bekerja keras sepanjang perjalanan. Hahaha. Tuan Kuo, santai saja. Saya kembali ke Chongjiang kali ini. Seharusnya tidak ikut campur urusan Jalan Giok. Tapi karena keluarga Gu membutuhkan saya akan lakukan yang terbaik. Hahaha. Dengan Master Song yang turun langsung, kelantang pasti kalah. Benar. Ah, Hei, kau, Wei Jianhao. Belum selesai juga, ya? Dasar tak tahu malu. Wei Jianhao, ikut aku ke sini. aku benar-benar tidak punya waktu mengikutimu. Aku datang ke pameran giok ini untuk merebut kembali tokoku. Pameran giok? Cuma kau? Hahaha. Ini lelucon paling lucu yang kudengar hari ini. Kenapa aku tidak boleh ikut? Coba lihat siapa yang ada di sini. Apa status kalian semua? Bahkan aku bisa masuk berkat Kak Dan. Dasar orang kampung. Kau pikir kau punya kualifikasi untuk melangkah masuk ke pintu ini? Jujur saja. Bagaimana caramu bisa masuk ke sini? Dia adalah tamu VIP undanganku. Tang Lelei. Kau bercanda? Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa jadi VIP? Dia adalah pemeriksa batu kelantangku. Apakah status ini cukup berkualitas? Hahaha, kau bercanda? Sejak kapan aku bilang begitu? Master Tang, kau sedang bercanda? Anak miskin yang tidak pernah melihat dunia. Bisa jadi pemeriksa batu kelantang MU? Hahaha. Kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya menghina kelantangku? Kakak Duan, Tang Lili, jadi kau sengaja kalah dari kami untuk membantumu memeriksa batu. Baiklah. Ayo, baiklah. Tang Lili. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Porsi alokasi toko di festival giok ini ditentukan oleh keuntungan masing-masing keluarga dari tebak batu giok. Jadi ahli batu yang disewa setiap keluarga akan menentukan nasib masing-masing keluarga. Kau yakin nasib keluarga Tang MU bergantung pada pria ini? TNGU. Aku, Tang Lili, tidak butuh diajari orang lain. Wei Jianhao kan? Karena kau bisa mewakili kelantang. Beranikah kau bertanding denganku di depan umum? Ayo kita mulai. Tidak. Jangan dengar omong kosong Tang Lili. Aku sini untuk mengurus toko. Aku tidak ada hubungannya dengan kelantang. Ahahaha. Si kampungan itu ketakutan oleh Master Song. Hahaha. Mana mungkin pecundang seperti itu dibandingkan dengan Master Song? Apalagi bertanding melawan Master Song.
Hahaha. Aku pasti akan mendapatkan toko keluarga Wei. Aku harus mendapatkannya. Baiklah. Ada lagi? Ah, Hei, kalian ngapain? Karena aku sudah kasih muka tapi kau malah menolak. Maka sekarang kau cuma bisa jadi pesuruh lantang. Mau jadi pesuruh atau pendekar pedang? Aku tidak mau. Aku akan kerjakan sendiri. 1R, gantung dia terbalik. Lalu jemur di bawah matahari. Jangan. Turunkan aku. Kita negosiasi saja syaratnya. Harusnya kau dengar omonganku dari tadi. 1R, pelan-pelan saja. hah, Ah, hem, Hah, Sialan betul. Aku bertemu dua perempuan gila yang tidak masuk akal. Aduh. Untung tidak pecah. kau harus hati-hati. Batu-batu di sini harganya jutaan. Kau tidak akan sanggup ganti rugi. Bukankah ini Wei si pendekar pedang hebat dari Klantang? Aku sudah bilang sejelas mungkin. Aku bukan pendekar pedang kelantang. Kau tidak bekerja untuk Klantang, kan? Lalu kenapa kau berkeliaran di sini? Benar. Kenapa kau tidak pergi saja dari sini? Kalian berdua tidak ada kerjaan? Bisakah berhenti menggangguku? Aku memang tidak suka padamu. Aku tidak akan melihat orang miskin sepertimu. Ngapain kau ikut campur di permainan kelas atas ini? Aku tidak paham. Semua orang di sini datang untuk beli batu. Bagaimana bisa dibedakan kelas atas dan kelas bawah? Hei kau. Kamu jelas nggak ngerti apa-apa soal ini. Sama kayak manusia, batu giok juga punya kasta sendiri. Kayak batu-batu murahan di kios luar itu nggak akan bisa masuk area pameran VIP. Jadi kamu juga gitu. Oh gitu. Kalau begitu coba jelaskan. Gimana cara nentuin master batu giok? Ya jelas, dari naik turunnya nilai batu giok. Yang bisa hasilin duit itu yang mulia. Sebaliknya juga gitu. Guru saya dari Asosiasi Pedagang Giok. Ayo kita adu kemampuan. Wah, Apa tadi? Kuping gue nggak salah dengar? kamu kira kamu punya hak buat adu kemampuan sama gue? Coba nanya seorang ini. Kamu nggak berani. Cuma akal-akalan doang. Kita bisa adu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus bersujud di depan umum. Terus merangkak keluar dari jalan giok. Dan gak akan pernah injak jalan giok lagi. Kalau kamu kalah gimana? Hahaha. Kalau gue sampai nggak bisa ngalahin orang kayak kamu, maka gue, Song Yi, bakal keluar dari dunia giok. Dan gak akan pernah menjabat lagi seumur hidup. Kamu harus bersujud 3 kali ke gue. HM. Kau benar-benar anak muda yang tidak tahu diri. Kita lihat batu siapa yang paling untung. Yang paling tinggi untungnya. Kamu boleh pilih batu manapun di sini tanpa batas. Kurasa yang ini bagus. Setelah kompetisi selesai, kita tidak perlu melihat orang kampungan ini di jalan Giok Chungjiang. Kita tidak perlu melihat orang kampungan ini lagi. HM. Hah. Kalian lihat kan, apa yang kubilang? Si miskin ini tidak punya uang. Hanya bisa beli batu kasar di area tembak batu giok. Cuma sanggup beli bahan kualitas rendah. Tuan Song, silakan lewat sini. Bahan-bahan di sana lebih mahal. Dan peluang mendapatkan barang bagus lebih tinggi. Kita unggul dalam hal uang. Baik. Hah? Sayang. Hah? Kau awasi si pelit itu.
Orang miskin seperti ini biasanya tidak jujur. Baik, Ayo ke Tuan Song. Ini tidak mungkin nyata, bukan? Aku harus beli batu ini. 1 juta. beraninya kau menantang Tuan Song? Hanya batu kecil seperti itu. Kau tidak akan sanggup membayarnya, kan? Kenapa tidak langsung bersujud pada Tuan Song dan akui kesalahanmu? Lalu pergi dari jalan giok ini, supaya tidak membuang waktu semua orang di sini. Bisakah kau berhenti seperti lalat yang berdengung terus tanpa henti? Memangnya ada yang salah dengan ucapanku? Batu ini setidaknya bernilai 1 juta yuan. Kalau kau sanggup bayar. Dia sanggup bayar berapapun harganya. Ah. Kau muncul lagi. Aku bayar 1 juta untukmu. Tentang, jangan tertipu bocah miskin ini. Dia tetanggaku waktu kecil. Aku kenal dia. Dia tidak ngerti apa-apa soal batu. Jangan sampai dipermainkan seperti orang bodoh olehnya. Aku pukul. Ah. Kamu memang pantas ditipu seperti orang bodoh. Ya? Ah, Uangnya kurang? Kasihan sekali kamu. Mau ku bantu? Tidak. Aku bisa bayar batu ini sendiri. Kalian juga bukan orang baik. Bukankah kamu cuma punya 650.000? Kamu menipuku. Aku memang sengaja memperhitungkanmu. Ada masalah? Ya. Kamu kurang 350.000. Mau ambil atau tidak? Aku. Bagaimana kalau begini? Aku tanam modal 350.000. Dan aku tidak akan merugikanmu. Uang hasil membuka batu nanti kita bagi 2, 50-50. Apa? Itu bukan tidak merugikan, itu merampokku. memangnya kenapa kalau aku rampok? Ini. Ah, Dia sepertinya tidak takut padamu. Jangan. Apa yang kamu lakukan? Aku. Lepaskan aku. Turunkan aku. Ah. Wah, kalau kamu tidak mau mati bersama. Kenapa kamu selalu? kenapa kamu selalu berkelahi? Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Ah, Jangan dipakai sampai kamu tidak bisa melatih tangan kirimu. ah. Oh. Ah, ha. Kamu belum selesai, ya? Apa yang kamu lakukan? Bunga ini bagus. Kamu bantu aku memetiknya. Oh. Aku sudah setuju dengan syaratmu. Benar, bro. Jangan merasa dirugikan. Aku akan menggantimu dengan setimpal. Ah, tidak perlu. Asal kamu tidak meminta biaya pengobatan 1R padaku. Biaya pengobatan. Apa yang kamu lakukan pada Waner? Dia ada di kamar mandi. Lihat saja sendiri. Oh. Kamu pilih yang benar. Kulit berpasir ini paling mungkin menghasilkan bahan bagus. Apalagi yang ukurannya sebesar ini. Master Song benar-benar luar biasa. Memang pantas. Ya. Ya? Batu pertama punya kadar air dan tekstur bagus. Tapi yang ini tidak bagus. Meskipun jenis kaca dan hijau cerah. Tapi hampir penuh retakan. 10 juta mungkin tidak cukup untuk menutup biaya.
Master Song benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar master. Ah, Ya, Dua batu pertama punya kadar air dan warna bagus. Tapi yang ini tidak bagus. Meskipun jenis kaca dan hijau cerah. Tapi hampir penuh retakan. 10 juta mungkin tidak bisa balik modal. tutup mulutmu. Kamu tidak punya kemampuan, bisanya cuma omong kosong. Kamu mau menyumpahi keluargaku kami, ya? Kamu tunggu saja untuk berlutut dan bersujud. Hahaha, ini batu yang sudah kulihat, aku Song Ye. Mana mungkin orang sepertimu mengerti? Tingkat pembersihan pasir dari bahan ini. Kamu bisa langsung lihat isinya. Kalau ada retakan, aku pasti bisa melihatnya. Master Song, jangan buang waktumu dengan pria yang buang-buang uang untuk sampah seperti ini. kami adalah master identifikasi batu di sini. Di depan master. Kamu pikir kamu punya hak untuk bicara? Bawa batu sampahmu dan pergi sana. Tuan Song, jangan marah. Jangan marah. Ini hijau. Ah, cepat potong. Garis potongan Tuan Song benar-benar akurat. Hahaha, benar-benar hijau. Meskipun bagian giok hijaunya tidak besar, tapi warnanya sangat murni. Sayangnya agak kecil. Tidak masalah untuk membuat beberapa permukaan cincin. Bahan seharga 2 juta yuan itu naik 3 kali lipat. Hebat, wow. Tuan Song memang hebat. Hahaha, Oh, Tuan Song, saya sangat mengagumi Anda. ini bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Murni. Wow. Dengan dasar yang bersih. Wow. Yang ini luar biasa. Potong sesuai garis. 4 gelang jenis es berkualitas tinggi tidak masalah. Tuan Song benar-benar hebat. Pasti nilainya minimal 5 juta yuan. Hahaha. Terima kasih Tuan Song. Luar biasa. Tuan Song benar-benar sesuai reputasinya. Ya, 2 potong ini bagus sekali. Kalau yang terakhir dipotong, keluarga MU pasti nomor 1, kan? Hahaha. Tuan Song, bagaimana rencana Anda memotong yang ini? Potong jadi 2. Tang. Lihat siapa yang menang sekarang. Bukankah aku sudah memberimu uang? Kenapa kamu cuma beli 1? 1 potong saja sudah cukup. Bagaimana keadaan Wan Er? Tidak apa-apa. Cuma 3 tulang rusuk patah. Jadi sebaiknya kamu dapat untung. Kalau tidak, nanti 6 tulang rusukmu yang patah. Kalau kamu buka, berapa banyak yang akan patah? Tergantung seberapa besar naiknya. 1 juta yuan cuma dapat bahan mentah seperti ini. Aku khawatir bahkan 1 gelang pun tidak bisa dibuat. Kamu benar-benar mau berlutut dan bersujud padaku. Hahaha. Tuan Song, apa menurutmu makin besar batunya, makin tinggi nilainya? Di Myanmar banyak gunung. Kenapa tidak minta keluarga Gu belikan semuanya untukmu saja? Tuan Tang, kamu bercanda. Buka batumu. Tuan Tang sungguh tidak tahu sopan santun. Jadi jangan salahkan Song. Kamu, Song Ye, berani mengancamku. Bukan begitu. Tapi mulai sekarang, aku akan bantu keluarga Gu merebut posisi pertama. Aku ingin bocah ini bersujud dan berlutut di hadapanku. Tang Lili, kalau kamu menyinggung Tuan Song, kamu sudah menghancurkan klan Tang MU sendiri. Apa kamu sanggup tanggung akibatnya? Dia tidak sehebat yang kamu katakan. Kamu tidak tahu apa-apa. Tuan Song pilih 1, naik 1. Dia akan menghancurkanmu seperti bambu. Jangan banyak bicara. Sebentar lagi kamu akan kalah. Kamu masih keras kepala. Hari ini, kamu tidak akan bisa lolos dari bersujud. Kamu tidak akan bisa lolos. Dalam 5 detik, kamu akan tahu siapa yang tidak bisa kabur. Kamu. Hei. Sayang sekali, semuanya retak. Satu-satunya yang masih utuh juga rusak karena dipotong tengah. Tidak bisa dibuat benda berharga apapun. Apa katamu? Ah, ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa semuanya hijau? Mana mungkin? Deg-degan? Dia beli batu ini 10 juta. Aku sudah periksa baik-baik. Aku saja tidak melihatnya. Bagaimana kau bisa tahu? Dengan level begitu, kau mau hancurkan klan Tangku? Kenapa tidak siap-siap berlutut dan bersujud sekarang?
Aku ingin lihat. Batu bagus macam apa yang bisa kau pilih? Tuan Song, bisa bantu aku lihat batu ini akan naik atau turun? Tuan Song, tolong bantu aku lihat. Material pasir Muna Huangyan kulitnya tebal. Belum matang. Banyak retakan dalam, tanpa kulit ular piton, dan tanpa lumut. Warna hijau macam apa yang bisa didapat darinya? Ini cuma sampah. Tuan, poles batunya. Memoles batu paling makan waktu. Buat apa buang waktu untuk sampah ini? Cuma buang waktu semua orang. Aku belum pernah lihat orang semunafik ini. Jangan sok pamer, dasar bodoh. Dengan batu sisa begini, ini hanya akan bikin Tang Wen makin rugi. Kau benar. Aku beli batu ini seharga 1 juta yuan. Bahkan kalau gagal, kalian yang rugi, keluarga Gu. Wah, ini hijau imperial. Ini mustahil. Mustahil. Sudah 3 tahun Kyongya tak menghasilkan giok hijau imperial. Tapi hari ini, aku benar-benar melihatnya di sini. Benar-benar luar biasa. Kukira Guru Song sudah hebat. Tapi ternyata itu cuma setetes di lautan. Ini mustahil. Potong terus. Bagian bawahnya pasti material bata. Ya. Aku hanya melihat satu sisi. Pasti tidak ada hijau di bagian belakangnya. Material ini hanya punya satu lapisan hijau. Ya, kalau berani, potong lagi. Ah, aku? Lap seluruh permukaannya. Nilainya sudah naik 10 kali lipat. Cukup. Percaya padaku. Sisi ini juga hijau. Hijau lagi. Ya Tuhan. Ini. Dia benar. Wah, hijau penuh. Oh, hijau lagi. Sudah bertahun-tahun aku tak melihat material sebagus ini. Batu giok ini pasti bernilai lebih dari 30 juta. Dari mana orang ini berasal? Guru Song apanya? Dia cuma salah mengira hijau imperial sebagai hijau tai. Level keahliannya. Memalukan nama Guru Mo. Hahaha. Kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar dapat giok hijau kualitas imperial. Tuan Song. Aku benar-benar berterima kasih banyak padamu. Tuan tua Gu pasti sudah tua dan pikun. Ya, Dia tidak bisa mengalahkan anak kemarin sore. Ada apa ini? Kakek. Kalah sekali bukan apa-apa. Haha, adik ini. Aku ingat kamu bilang, kamu bukan penilai batu mereka. Baiklah, kamu jual batunya padaku. Kita berteman. maaf, aku tidak bisa menjualnya. Tang Lei, singkirkan sikap keras kepalamu. Batu ini milik adik ini. Mau dijual atau tidak, terserah dia. Aku punya 50% saham batu ini. Hahaha. Bagaimana kalau kau jual 50% sisanya padaku? Kamu tidak ikut kompetisi. Aku akan gandakan berapapun tawaran mereka. Tidak, aku yang gandakan. Dasar orang tua, kau tidak tahu malu memintanya. Batu ini sudah naik 30 kali lipat. Berani-beraninya kau memanfaatkan ini? Tang Lili, aku tidak bicara denganmu. Maaf, Tuan Gu. Aku juga di sini untuk ikut kompetisi. Dan batu ini, kau. Keluargamu bilang itu sampah. Jadi apa gunanya kau mengambil sepotong sampah? Tuan Song. Berlutut dan minta maaf. Hei, adik. Aku Wei Jianhao. Xiao Wei. Taruhan tadi cuma bercanda. Aku murid Presiden Mo dari Asosiasi Perdagangan Giok. Kau mencoba menipu? Kita sama-sama penilai. Kenapa kau begini? Kau bilang aku penilai rendahan. Dan tak pantas berada di sini. Jadi menurut nilaimu sekarang, mulia atau hina? Jangan keterlaluan. Kau benar-benar ingin aku berlutut? Berlutut di hadapanmu? Kalau aku kalah, apa kau akan membuatku berlutut dan bersujud?
Berlutut. Berlutut. Berlutut, 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 berlutut. Guruku akan memberimu pelajaran. Tunggu saja. Kenapa dia? Kenapa dia kabur? Sudahlah. Cukup beri dia pelajaran. Beri dia pelajaran. Tapi kau tadi bilang, kalau kau kalah, dia akan membuatmu takluk dan memohon ampun. Jadi aku beda dari dia. Dasar brengsek. Aku nggak ngerti kenapa anak itu bisa seberuntung itu. Kalau bukan karena Song Ye yang nggak becus. Apa kau belum lihat? Bukankah Wei Jianhao ini memang tidak sederhana? Jangan kira aku tidak paham. Tadi sudah jelas sekali. Itu gara-gara kau dan pacarmu. Dia jadi tidak mau menjual batunya ke kita. Mereka sudah untung 15 juta. Keluarga Gu masih utang 16,4 juta padanya. Katakan, bagaimana caranya menang? Ya. Kau tahu, kalau kita kalah di pameran giok ini, keluarga Gu akan dipaksa pergi dari jalan giok. Bagaimana keluarga Gu bisa bertahan di Chongjiang? Ini bukan salahku. Ini semua salahnya. Dia yang membuat Wei Jianhao tersinggung. Karena kau yang memaksanya pergi. Maka jangan ikut campur urusan bisnis keluarga Gu lagi. Ini. Mulai sekarang, kau tidak perlu datang ke perusahaan. Saudara Dan. Dasar hina, gara-gara kau aku jadi susah kali ini. Aku sudah bantu kelantang kalian nambah untuk 15 juta yuan. Bisa nggak kau berhenti mengikutiku? Tulang rusuk Wan apakah total 3? Tapi tadi cuma dihitung 1. Jadi kau harus bantu aku 2 kali lagi. Aku. Maaf. Jianhao, Kau mau apa? Jianhao, aku tahu kau pasti masih marah padaku. Karena aku sudah menduakanmu. Aku tidak marah. Kau tidak marah padahal aku selingkuh darimu. Apa kau masih laki-laki? Kalau aku jadi kau, aku pasti. Aku datang untuk batalkan pertunangan. Kenapa aku harus jelaskan padamu? Jangan menyangkal. Aku tahu kau pasti sangat membenciku. Tapi kau tidak bisa menyalahkan aku sepenuhnya. Semua ini terjadi gara-gara Gu. Aku tidak berani melawan perintahnya. Paham. Lalat tidak akan hinggap di telur yang lurus. Gu dan itu telur busuk yang menjijikan. Kau itu lalat yang cuma mengincar telur busuk. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Aku mengerti. Sebelumnya aku tidak sengaja membantah ucapanmu. Itu salahku. Kau boleh menamparku 2 kali kalau mau. Tapi tolong jangan hina aku seperti ini. Aku cuma gadis biasa. Gadis tanpa latar belakang. Hidupku susah di keluarga Gu. HM. Gu menyuruhku membeli giok hijau imperial darimu. Kuoda. Dia mau menghajarku sampai mati. Tidak perlu. Jianhao, Gu. Hei, kita ini tunangan. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. jangan lagi. Ayo kita bicarakan baik-baik. Oke. Aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padanya. Tolong, Nona Lin, kumohon bantu aku. Laki-laki memang tidak tahan. Jangan lupa kau masih harus membantuku 2 kali lagi. Hei, jangan. Kakak Lin. Ya ampun. Kita sudah membatalkan pertunangan kita. Bisakah kau berhenti menggangguku? Meskipun kita sudah membatalkan pertunangan, aku masih peduli padamu. Kalau kau benar-benar membuat keluarga Gu murka, keluarga Ye di belakangnya akan turun tangan. Ya? Keluarga Ye. Keluarga Ye adalah keluarga terbesar di Chongjiang. Kalau kau membuat keluarga Ye marah, tidak akan ada jalan keluar untukmu. Ayah, tidak. Ayah.
Ah, Tian Hao, kalau kau pergi dengan perempuan ini, kau bukan lagi anggota keluarga Ye. Jian Heng, ingat ya. Kamu tidak boleh kembali ke keluarga Ye. Semakin jauh dari keluarga Ye, semakin baik. Ibu, jangan tinggalkan aku. Keluarga Ye, ayah, kakak. Ayah. Jangan tinggalkan aku. Kekuatan keluarga Ye masih bisa mempengaruhi jalan Giok Chongjiang. Kekuatan keluarga Ye tersebar di seluruh negeri. Seluruh jalan Yujushi di Chongjiang adalah milik keluarga Ye. Kalau kamu berani melawan keluarga Ye, kamu tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di jalan Giok lagi. Kekuatan keluarga Ye masih bisa mempengaruhi jalan Giok Chongjiang. Kekuatan keluarga Ye tersebar di seluruh negeri. Seluruh jalan Giok Chongjiang adalah milik keluarga Ye. Kalau kamu berani melawan keluarga Ye, kamu bahkan tidak akan bisa menginjakkan kaki di jalan Giok. Sudah kubilang, mereka tidak punya kemampuan itu. Tuan, kami sudah bertahun-tahun mencari Tuan Muda Jian Hao. Wei Changming sudah tidak bisa bersembunyi lagi. Tuan Muda Jian Hao sudah kembali ke kota Chongjiang. Apakah Anda ingin menemuinya? Pewaris tangan Giok Buddha masih merupakan bagian dari keluarga Ye kita. Sudah seharusnya itu milik keluarga Ye kita. Tuan Muda Jian Hao sudah menguasai tangan Giok itu dan bisa membantu meringankan beban Anda. Hei, aku sudah tua. Skala dan tekanan keluarga Ye saat ini membutuhkan generasi muda untuk berbagi beban. Maksud Tuan adalah Jian Hao harus memegang panji keluarga Ye. Kita pahami dulu level kemampuannya saat ini, dan lihat sejauh mana dia berkembang. Kakek, Anda mencari saya. Ya. Jian Hao, kamu pergi ke pameran Giok untuk menjemput Jian Hao. 15 tahun. Sudah waktunya dia pulang. Ya, kakek. Aku bisa mengembalikan tokonya padamu, Jin Hai. Jangan abaikan aku. Tepati janjimu. Ya? Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku membuat perjanjian pernikahan denganmu, bukan untuk menipu mas kawin keluargamu. Kalau kamu tidak percaya, ayo kembali ke toko untuk ambil sertifikatnya. Percaya atau tidak, ya? Tapi aku harus mendapatkan toko itu kembali. Tunggu aku akan cari sertifikat propertinya sekarang. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuatmu rugi. Seperti yang kita sepakati sebelumnya. Aku akan menebus toko itu dengan 10 juta yuan. 10 juta. Ya. Kamu menjual giok hijau imperial seharga 15 juta yuan. Apa maksudmu? Maksud dia adalah maksudku. Baiklah. Dan maksudku adalah, kamu serahkan 15 juta itu ke keluarga Gu. Itu kesepakatan kita. Tidak mudah menipu orang kampung ini. Aku lelah sekali. Kamu benar-benar menderita. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan melepaskan diriku padanya. Ketubuh kotor itu. Aku akan menebusnya malam ini. Menyebalkan. Kakek benar. Mulut perempuan. Perkataan perempuan memang penuh tipu daya. Wei Jian Hao, kakekku bilang dia mau beli giok hijau kualitas terbaik milikmu. Kamu berani bilang tidak. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanda tangani dokumen pengalihan ini sekarang juga. Atau kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Kamu pikir ini masuk akal? Tentu saja tidak. Lanjutkan. Ya ampun.
Ah, Ah, Ada lubang di sini. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Aku bahkan tidak tahu ini. Ada ruang bawah tanah di bawah patung batu itu. Wei Jianhao. Wei Jianhao, Wei Jianhao, Wei Jianhao. kamu pengecut. Keluar dari sana. Turun ke sini kalau kamu berani. Kamu saja yang turun. Turun sana, turun. Aku tidak turun, Tuan Ganggu. Di bawah sana terkunci. Ah, banyak sekali batu giok. Bagaimana caranya aku keluarkan semua ini? Ham. Ini jalan keluar ya? Ah. Wah, aku benar-benar bisa masuk. Ah. Hahaha. Hahaha. Aku tidak akan mati ketawa. Aku tidak percaya kau bisa betah di situ. Goyang terus. Uhuk-uhuk. Kakak. Aku sudah tidak kuat. Jilat terus. Jangan berhenti sampai dia keluar. Kau ini jahat sekali. Ide seburuk itu pun bisa kau pikirkan. Ah, katanya tidak mau keluar. Ah, mampu juga kau bertahan di bawah sana. Ah, hei. Aduh. Turun sini. Lepaskan aku. Ah, Biar ku selamatkan kau. ah. Berani-beraninya kau memarahiku, dan kau mau aku minta maaf padamu? Ku hajar kau sampai mati. Tidak. Hal keren begini. Kalian, Aku yang tangani sendiri. biar kuambil. Biar kuambil. Kalian biarkan dia naik. Kakak Lei, tunggu sebentar. Hahaha. Setelah menekan ini, surat keputusan kekaisaran akan menjadi milik keluargaku. Aku bisa kembali ke keluargaku. Kamu ngaco. Hei. Ah, Astaga, Kakak Wanger. Ah, kamu lagi. Aku pantas menerimanya. tulang rusukmu tersambung, 1R. Ikut aku. jangan biarkan dia kabur. Hei, Ham. Wow, Kamu tidak boleh turun. hei, minggir. Lepaskan. Lepaskan. hei. 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 Hei, aku pergi. Pergi. Aku pergi. Las pintunya sebelum pergi. Wow, kakak, kamu baik-baik saja? Oh, anu. Tidak. Wah, banyak sekali batunya. Untuk apa semua ini? Kurasa batu ini terlihat seperti material dari ngarai dama. Hahaha. Kalang.
Biarkan aku pulang dulu. Aku tidak bisa meninggalkan mereka di sana. Mereka ingin bertemu denganmu. Hahaha. Kenapa mereka ada di sini? Banyak sekali orang. Kalian sedang apa? Bisakah dia datang ke kantor polisi? Siapa yang ingin menemuiku? Seorang VIP. Ah, aku tidak lihat. Hei, hei, hei. Kalau dia berani pergi, patahkan kakinya. Hah? Semua orang Jepang. Ah. Omong kosong. Keluarga Y. Nona Y. Nona Y. Kakak, Ya, Tidak heran Klantang bisa menguasai 60% bisnis giok. Ternyata mereka sudah berlindung di bawah keluarga Y. Sepertinya keluarga Gu sudah tidak lagi diunggulkan oleh keluarga Y. Nona Y. dari mana asal pengemis bau ini? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Cepat bawa dia keluar. tunggu, Tuan Muda Ye. Nona Ye keempat. Dia penilai barang luar biasa yang kuceritakan itu. Wei Jianhang, cepat minta maaf pada Nona Ye. Minta maaf. Ya, Hanya karena mereka dari keluarga Y? Hei. Nama margamu ini sangat cocok untukmu. Oh, bukankah ini orang itu? Kenapa kau jadi seperti ini? Bukankah kau punya harga diri saat pergi? Apa susahnya di luar sana? Sampai kau jadi pengemis? kau mengenalnya? Aku tidak kenal. Siapapun dari keluarga Y. Aku tidak kenal satupun dari mereka. Lebih baik kau tidak punya urusan dengan keluarga Y. Ingat, jauhi keluarga Y mulai sekarang. Ibu, kakak, jangan tinggalkan aku. Ini gelang giok milik kakakku. Ibu kami mewariskannya padanya. Kenapa bisa ada padamu? Oh, maksudmu ini? Dia mengotori sepatuku saat membersihkan. Dia tidak bisa bayar, jadi dia berikan gelang giok ini padaku. Jadi kau menindasnya. Menindas. Dia tidak mengemis padamu. Dia sudah makan dan tinggal di sini bertahun-tahun. Sebagai pelayan, itu sudah kebaikan terbesar baginya. Kembalikan gelang giok itu. Itu cuma barang kecil yang sudah rusak. Kau begitu menginginkannya? Hah? UPS, tanganku terpeleset. Dan kau? Kenapa tidak kau pungut saja pecahannya? Lalu bujuk adikmu yang setiap hari menangis minta ayah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa hak kalian berdua menatapku? Kalau kalian terus menatap, akan kukung. Akan kukung adikmu di kamar gelap. Akan kukung. Kalau kau berani menyentuhnya, kubuat kau keluar dengan tandu. Selama bertahun-tahun. Begitukah caramu memperlakukan adikku? Setelah bertahun-tahun, keluarga Y kalian masih sama seperti dulu. Bodoh, sombong, dan aku. Serta suka menindas orang lain. Ketahui, kalau kau berani menyentuhnya, kubuat kau keluar dalam posisi terbaring. Selama ini, kamu memperlakukan adikku seperti ini. Hah? Lama tak jumpa.
Keluarga Ye kalian masih sama seperti dulu. Bodoh dan sombong. Dan suka menindas orang lain. Dia sama jahatnya seperti ibunya. Hah? Berani-beraninya kamu? Hah? Wen Jinghao, kamu gila? Ada apa denganmu? Kalau aku tahu kamu ada di pihak keluarga Ye, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menemuiku. Kalau kamu bicara sembarangan di depan Tuan Muda Ye, akan kusuruh Wan Er merobek mulutmu. Lily, jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Usir saja dia. Tuan Ye benar-benar penilai batu giok paling hebat. Paling hebat yang pernah kulihat. Beri dia satu kesempatan lagi. Apa hebatnya seorang penilai batu? Keluarga Ye kami punya banyak penilai batu permata. Kalian semua hanya sampah dari keluarga Ye. Kalian mau dibandingkan denganku? Kamu sombong sekali, bocah. Baik. Kalau kamu punya keberatan, kenapa tidak bertanding denganku? Siapa kamu? Apa kamu pantas? Motong. Keren. Oh, kamu punya keberatan. Salah satu dari 3 pemimpin keluarga Ye, Motong. Apakah Motong itu hebat? Apakah dia hebat? Bertarung saja, nanti juga tahu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus potong salah satu tanganmu. Dan lenyap dari Chongjiang. Bagaimana kalau aku menang? Kalau kamu menang, aku akan minta kakakku minta maaf padamu. Aku tidak butuh permintaan maafnya. Kalau aku menang, dia harus minta maaf pada King Er. Hei, Berlutut dan bersujud minta maaf di depan King Er. apa yang kamu bicarakan? Aku ini putri keempat keluarga Ye. Mau minta maaf pada seorang pelayan? Jangan mimpi. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa mengalahkan iblis itu. Wei Jianhao, aku tidak peduli dengan apa yang diderita adikmu. Sebaiknya kau tahan saja. Kau tahu siapa murid iblis ini? Tidak peduli siapa dia. Aku bersumpah. Kau. Baiklah. Karena kau sudah bersikap seperti ini, kelantang kami tidak akan pernah membantumu. Tanpa uang, kita lihat bagaimana kau melawan mereka. Keluarga Guku bisa mendukung saudara Wei. Aku terima. Apa yang dilakukan Tuan Tua Gu? Benar. Apa keluarga Gu sudah gila? Apa yang dia lakukan? Keluarga Gu kalian tidak butuh dukungan keluarga Ye. Karena keluarga Ye diam-diam telah mendukung pelantang menguasai 60% pasar. Sudah tidak lama lagi menguasai seluruh pasar. Keluarga Gu tidak mau ditindas. Lebih baik mempertaruhkan semuanya pada saudara Wei ini. Hah? Hah? Baiklah. Karena semua sudah memutuskan. Kita bertemu besok pagi. Kakak yang baik. Ya. Hah? Aku keren kan? Apa yang kau pikirkan? Kau tidak takut bunuh diri? Aku mengandalkanmu untuk menyelamatkan keluarga Gu. Aku tak rela dia kembali. Jangan khawatir, kakek suka tangan giok miliknya. Lumpuhkan saja dia besok. Cucuku Gu dan pernah menyinggungmu sebelumnya. Tolong jangan lampiaskan kemarahanmu pada keluarga Gu. Karena aku sudah mengusirnya dari rumah. Itu benar-benar langkah yang bijak. Biarkan aku antar kau menemukan cucu berhargamu dulu. Nona Ye, ayo kita duduk dulu. Ya. Maksud kakak Wei adalah, cucu tak bergunaku ada di toko keluarga Xia ini. Ini toko milik keluarga Wei. Ah, Ya? Ah. Batuku. ya. Apa maksudmu itu batumu? Ruang bawah tanah ini milik toko keluarga Xia kami. Tidak. Kau berani kembali, dasar orang udik. Bocah. Hah.
Ini lilin hijau kualitas terbaik. Minimal bisa menghasilkan giok 20 cm. Nilainya 15 juta. Sekarang sudah terpotong begini. Bukankah semuanya hancur? Pergi kau. Kakek. Kenapa kakek ada di sini? Kakek, kenapa ada di sini? Berani-beraninya kau bicara begitu pada Kak Wei? Kau mau menghancurkan keluarga Gu kita? Kak Wei. Kakek, diam. Kau tahu apa yang kulihat? Hah? Aku. Dua orang ini ternyata pakai palu untuk buka batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ya. Kau. Hei bos. Kalau nanti ada keperluan apapun, bilang saja padaku. Kak Wei, tadi cucuku yang kurang ajar. Tapi sudah kuberi pelajaran. Tolong jangan simpan dendam padanya. Setelah dia menebus kesalahannya, dia akan jadi anak buahmu dan melayanimu dengan setia. Tidak. Kak Dan, jangan merendah begitu pada orang udik. Siapa yang kau panggil orang udik? Dia bosku. Dan dia bosmu. Kau harus hormat padaku mulai sekarang. Kami tidak perlu memanggilnya bos. Ini ruang bawah tanah. Kalian berdua tidak boleh turun ke sana lagi. Baik, tidak masalah. Ya? Tidak masalah. Kedua, kalian berdua keluar dari toko ini. Giok hijau yang kalian bawa itu dianggap sebagai tebusan untuk toko kalian. Baik. Hei, Bisian. Aku harus tetap di toko untuk melayanimu. Ah, Kamu lapar? Ayo pergi. Ayo. Bos tidak mengizinkan kita menelepon. Ini saudaraku. Ah. Hei. Kakek, mohon tunggu sebentar. Makanannya akan segera disajikan. Hei, saudara Wei. Hei, saudara Wei. Hati-hati dalam pertandingan besok. Kudengar kekuatan si anak iblis itu mengerikan. Pasti berbeda dari pendekar pedang. Berbeda dari pendekar pedang yang pernah kau lawan sebelumnya. Sepertinya dia punya kemampuan luar biasa. Bagaimanapun, aku harus membuat. Ye Xie berlutut dan mengakui kesalahannya pada King Er. Saudara Dan, apa kita benar-benar harus bekerja untuk orang udik itu? Kakek sudah kerasukan. Kita tidak bisa kembali ke keluarga Gu. Kita tinggal saja di sini sesuai keinginan kakek. Kita tenangkan dulu Wei Tongyan. Lalu cari kesempatan untuk mengirim batu-batu itu keluar. Kakak Deng lebih visioner. Ya. Ya? Potong batu ini 2 cm ke kiri dari garis tengah. Dan daging giok akan terlihat. Kualitasnya bagus. Ini jenis hijau cerah tua. Terpanjang 8 cm. Tebal 5 cm. Berat sekitar 1 kg. Tapi sayangnya, ada kapas bercak dan retakan. Kalau dipotong lagi, warnanya akan berubah. Mustahil batu itu belum dipotong. Kamu buta. Bagaimana mungkin kamu bisa melihat kapas dan retakannya? Aku menghabiskan 3 juta untuk membeli batu kecil ini. Pasti kualitasnya nomor 1. Nona Z. Aku mengorbankan sepertiga energiku. Hanya supaya kamu tidak cemas. Takut kalah dan berlutut besok. Karena kamu sudah selesai bicara soal hasilnya, aku tidak akan menemanimu lagi. Aku akan kembali beristirahat. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Anje? Kakak Si. Jangan khawatir, setelah melihat batunya, kamu akan tahu apakah dia benar atau tidak. Aku akan beritahu kakek saat pulang.
dan memintanya memecat orang ini, yang tidak tahu cara menghormati tuannya. Sudahlah, jangan buat kakek tidak senang. Huh, Ye Shao, lihat warna hijau 2 cm dari titik tengah ke kiri. Panjangnya 8 cm. Dan tebalnya 5 cm. Tapi ada kapas dan retakan di dalamnya. apa? Dia benar. Bukankah dia buta? Bagaimana dia bisa melihat itu? Meskipun mata ajaib terlihat buta, tapi bisa menembus apapun dalam radius 3 meter. Bisa melihat tanpa halangan. Tapi sangat menguras mental saat digunakan. Makanya dia biasanya menutup matanya dengan satin hitam. Bukankah itu berarti dia tak terkalahkan? Pengemis itu akan menangis besok. Dan dia mau aku minta maaf. Kak, menurutmu Wei Jianhao benar-benar punya tangan giok Buddha? Yingren. Ah, selama sudah dipastikan Wei Jianhao menggunakan tangan giok Buddha, kamu boleh menghancurkannya. Kakek hanya menyuruh kita membawanya pulang. Hancurkan tangan gioknya. Lalu bawa kembali tanpa bahaya. Kakak Wei, aku pasti mendukungmu. Wei Jianhao, kamu berani sekali datang. Jangan khawatir, Tang. Kamu bocah. Tidak bisakah kamu lihat aku mengkhawatirkanmu? Tidak. Pokoknya jangan biarkan Wan Er bikin masalah untukku. Oke, Apa maumu? ayo. Oh, Wei Jianhao, ku bilang sekali lagi, kalau hari ini kamu kalah, kamu harus potong satu tangan dan pergi dari Chunjiang. aku juga ingatkan kamu. Kalau aku menang, Ye Xijie harus berlutut dan minta maaf di depan adikku. Mata Motong selalu ditutup kain hitam. Apa dia benar-benar buta? Mustahil, mana mungkin orang buta bisa melihat? Wei Jianhao menang taruhan melawan Master Song. Entah dia cuma beruntung atau memang punya kemampuan. Hei, kamu jagokan siapa yang menang? Jelas bocah iblis yang bakal menang. Bukankah ini ketua kamar dagang giok, Tuan MU? Guru. Kenapa guru mau datang langsung? Taruhan hari ini, aku dipercaya jadi saksi. Walaupun aku tidak tahu siapa yang punya muka sebesar itu. Tapi karena kamu jadi saksinya, aku yakin tidak akan ada yang berani main curang lagi. Haha. Inilah Wei Jianhao yang mengalahkan muridku, Song Ye. Saudara Wei, kan? Betul, aku sendiri, Guru Mo. Muridmu, Song Ye, kalah taruhan. Jadi dia tidak pantas muncul lagi di Jalan Giok. Wei Jianhao, kamu sembarangan bicara. Aku datang hari ini. Ingat, jangan gunakan tangan kananmu. Apa kamu? Aku kalah dari Moton. Dan kalah total. Guru. Hari ini, aku akan menyaksikan hasil duel dua master pemecah batu giok. Silakan. Bagaimana caranya? Gampang. Tutup matamu. Nilai daging gioknya. Untuk menentukan posisi dan ukuran daging giok.
Siapa yang lebih akurat, dialah pemenangnya. Baik. Menilai daging giok saja sudah tidak mudah. Apalagi ada daging rusa dan udang. Ini layak ditonton. Ini baru duel master sejati. Ah, kau benar-benar buta. Bahkan tidak bisa melihat seperti apa bentuk batu. Kebanyakan orang di dunia ini memang buta. Mereka hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat mata mereka. Mereka pikir melihat berarti percaya. Tapi nyatanya, mereka berpikiran sempit dan bodoh. Jadi, kau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat mata. Coba saja dan kau akan tahu. Benar-benar bahan moisanite, terbuka mulut yang bagus. Dia tak bisa melihatnya. Tapi dia tahu itu bahan moksisha. Pendekar mata putih. Salah satu dari 3 iblis keluarga Ye. Kekuatannya sungguh luar biasa. Ye Jianren benar-benar berusaha mati-matian. Benar-benar tidak main-main. Wei Jianhao, aku ingin lihat. Sampai kapan kau bisa pura-pura jadi orang udik? Sebelum kau bisa menguasai tangan kirimu, kau dilarang memakai tangan kananmu di depan orang lain. Aku tak bisa membalaskan dendam kakakku tanpa tangan giok. Kenapa si tua Mo ini tidak mengizinkanku memakai tangan kananku? Apa dia tahu tentang tangan giok? Biasanya, memakai tangan giok tidak akan terlihat oleh orang biasa. Kecuali tangan giokku sudah terbongkar. Kenapakah hantu tidak menyentuh batunya dengan tangan? Kenapa suasana hari ini begitu aneh? Potong 3 cm ke kanan. Dan 2 cm ke dalam untuk melihat daging gioknya. Daging gioknya panjangnya sampai 15 cm. Lebar 12 cm. Tebal 8 cm. Beratnya 5 kg. Aku sudah jelaskan sedetail itu. Apa orang buta ini cenayang? Apa ini akurat? Kita akan tahu setelah dipotong. Wei Jianhao, berhenti berpura-pura. Kalau tidak bisa melihat, akui kekalahan. Jangan buang waktu semua orang. Waktu semua orang itu berharga. Banyak orang yang menontonmu hari ini. Kau bahkan tidak bisa menipu. Hahaha, kau akan segera terbongkar. Akui kekalahan. Ini tidak bisa diteruskan. Lihat metode motong. Kau akan kalah jika membandingkan seperti ini. Wei Jianhao, ulangi sekali lagi. Kalau kau kalah hari ini, kau harus memotong 1 tangan dan pergi dari Chongjiang. Kalau kau kalah, tangan kananmu akan lumpuh. Lawan saja. Oke, akhirnya kakakku bertindak. Waspada. Benar-benar jurus Buddha. Ah. Wei Jianhao, jangan membandingkan. Cepat pergi ke rumah sakit. Kau berdarah banyak sekali.
Kau tidak bisa membalaskan dendam kakakmu seperti ini. Bangunlah, tangan kananmu akan percuma. Ah. Kau boleh mengaku kalah. Ham. Ah. Ha. TN-mo, sebaiknya kita tunda dulu kompetisinya. Hah? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Kompetisi ditunda. Meskipun Anda, Presiden Mo, yang berkuasa di dunia giok. Anda memang presiden, jadi semua keputusan ada di tangan Anda. Tapi tidak benar Anda membela Chuli. Peserta itu dijebak. Menunda kompetisi. Apa salahnya? Siapa tahu kalau Wei Jianhao tahu dirinya tidak bisa menang. Lalu sengaja mengatur rencana licik seperti ini. Sudah kubilang, pengemis macam begini. Bertanding melawan tuan kami dari keluarga Ye. Itu sendiri sudah lelucon. Pecundang seperti ini, kehilangan satu tangan. Kenapa harus diributkan? Siapa yang mengatur semua ini hari ini? Tuan Ye, apa kau tidak tahu? Tentu saja aku tidak tahu. Kau tahu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hahaha. Jadi permainan ini harus dilanjutkan. Karena Tuan Muda Ye berani bersikap sombong seperti ini. Sepertinya memang atas perintah Tuan Tua dari keluarga Ye. Kalau begitu, aku akan tanya langsung pada Tuan Tua itu. Guru, kurasa Wei Jianhao mau berbuat curang. Berikan. Wei Jianhao, karena Molau begitu terang-terangan melindungimu, maka aku tidak punya pilihan lain. Kulepaskan kamu hari ini. Ah. Wei Jianhao, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa sekarang jadi pengecut begini? Kamu diam saja. Tapi kali ini kamu kehilangan satu tangan. Jauh lebih mudah untuk mengemis sekarang. Kamu menang dengan cara seperti ini. Seberapa takutnya kamu sampai kalah dariku? Aku Ye Jianren tidak pernah kalah. Kakak, lihat penampilannya. Dia terlihat seperti anjing kehilangan tuan. Anjing tanpa rumah. Dan kamu mau aku berlutut meminta maaf pada adikmu. Ku beritahu kamu, saat aku kembali ke keluarga Ye, aku akan buat dia bayar 2 kali lipat atas kelancanganmu. Beraninya kamu. Apa yang perlu kutakutkan? Dengan kondisimu sekarang, kamu masih mau balas dendam untuk adikmu yang tidak tahu diri itu? Urus saja urusanmu sendiri. Permainan ini belum selesai. Aku akan main satu ronde lagi. Wei Jianhao, kamu gila. Kamu sudah gila. Satu tanganmu sudah tidak berguna. Apa hakmu untuk bertaruh denganku? Aku masih punya tangan kiri. Kalau aku kalah lagi, kamu boleh melumpuhkan tanganku yang satu lagi. Bukankah itu menyenangkan untukmu? Buatlah aku senang. Kamu terlalu meninggikan dirimu. Tapi aku penuhi permintaanmu. Besok, biar motong yang memotong tanganmu yang lain. Besok, tangannya belum sembuh juga. Aku tidak punya waktu buang-buang untuk pecundang ini. Kalau kamu tidak mau, ya sudah tidak usah bertaruh. Besok ya besok. Wei Jianhao, tenanglah. Tang Lili, apa kau sudah lupa posisimu? Dasar perempuan murahan, kita bicara. Apa aku memang tak layak memegang tangan Giok Buddha? Apa yang dilakukan si bodoh ini? Menangis sambil memeluk batu di tengah hujan deras. Gila. Siapa bilang tidak? Jangan marahi dia. Tanpa tangan Giok Buddha, aku bukan siapa-siapa. Ada apa dengan orang ini? Aku bukan apa-apa. Ayo pergi. Setelah bertahun-tahun bersamaku, aku benar-benar belum terbiasa tanpamu.
Hei, kakek. Kau akhirnya meneleponku juga. Apa kau tidak mendengarkan ucapanku? Kau harusnya memakai tangan kananmu untuk menolak. Hei. Kakek. Ternyata kau sudah tahu semuanya. Keluarga Ye sudah mulai menyerangmu. Kalau kau tidak memakai tangan Giok Buddha, apakah mereka akan mengincarmu? Itu karena mereka mengincar adikku lebih dulu. Meskipun mereka tidak mendatangiku. Aku juga yang akan mencari mereka. King Er. Hei. Bagaimana keadaan tangan kananmu? Sepertinya sudah tak bisa dipakai. Hei. Maafkan aku. Sebentar lagi akan ada orang yang datang menemuimu. Jemput aku. Baik. Ada beberapa hal yang tidak nyaman dibicarakan lewat telepon. Jadi dia akan memberitahumu beberapa informasi. Jika kau bisa memahami sesuatu, jangan beritahu siapapun. Bahkan pada orang yang paling kau percaya sekalipun. Sampai semisterius itu kah?